Kembali bersama Pekarip ID dan kali ini gue akan membahas tentang IndiHome. Ya, IndiHome. Ya, kali ini kita membahas sebuah provider atau yang biasa disebut dengan internet kabel IndiHome. Gimana sih rasa pakai IndiHome? Bagus gak sih IndiHome itu? Apakah ada kendala kalau gue pakai IndiHome? Di sini gue pengen ngerangkum dulu apa yang akan dibahas untuk video kali ini. Jadi tonton sampai akhir agar info yang gue berikan tidak ketinggalan. Pertama yang akan gue bahas yaitu paket IndiHome-nya. Di sini gue berlangganan 10 Mbps internet saja, yang berarti gue nggak berlangganan TV atau segala macam. Terus untuk pemasangan sendiri gue langsung ke Plaza Telkom yang berlokasi di Jalan Raya Pajajaran Bogor. Kenapa nggak coba daftar dari aplikasinya aja bang? Karena yang gue pengen tuh internet saja 10 Mbps. Dan sementara dari aplikasinya nggak ada paket 10 Mbps internet saja, adanya TV dan segala macam. Dan harganya juga lumayan kalau cuman dipakai internet saja. Kedua, untuk harganya sendiri itu lumayan menurut gua, sekitar 250.000 tanpa pajak. Kalau ditambah pajak jadi sekitar 278.000. Kalian bisa lihat di sini biaya per bulan yang gue bayarkan. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu, kalian harus bayar per bulannya maksimal setiap tanggal 20. Kalau kalian bayar lewat dari tanggal 20, kalian bisa kena denda dari pihak IndiHome-nya. Kalian bisa lihat di sini biaya yang harus dibayarkan ketika kena denda tersebut. Jadi sebisa mungkin kalian harus bayar sebelum tanggal 20. Ketiga, yaitu untuk bayaran. Kalian gak usah bingung cara bayar IndiHome kayak gimana. Banyak kok marketplace yang nyediain buat bayar IndiHome. Tinggal masukin nomor layanan masing-masing, bisa juga dengan cara transfer bank atau dan lain-lain. Kalau untuk gua cara bayarnya gampang, dari Tokopedia kemudian bayar lewat Alfamart. Keempat, yaitu untuk kecepatan. Di sini gua akan anggap kalian sudah tahu perbedaan antara Mbps dengan MB per second. Bila belum paham, di sini gua bisa tunjukin caranya. Di sini karena gue berlangganan 10 Mbps, kita bisa berasumsikan kalau kecepatan downloadnya sekitar 1,25 MB per second. Bagaimana untuk kecepatan upload? Langsung saja kita tes di speedtest.net. Untuk speedtest.net, kita langsung saja tes kecepatan internet gua. Di sini kita dapat hasil download 10 Mbps dan upload 2 Mbps, yang berarti perbandingannya adalah 1:5. Kalau kita ubah ke MB per second, data yang kita dapat yaitu 1,25 MB per second untuk download, dan untuk upload sekitar 0,25 MB per second. Kalau dikira-kira lagi untuk uploadnya sekitar 250 KB per second. Dan yang terakhir itu masalah kendala apa saja yang gue dapat selama berlangganan sekitar 1 tahun lamanya, dan kesimpulannya bagaimana. Oke, untuk pemasangan bisa bilang cepat karena gue ngajuinnya pagi sekitar jam 10 dan jam 1 siang sudah ditelepon oleh teknisinya. Kemudian untuk ngajuin kendala IndiHome, gue pernah kena kasus di mana modem gue itu kedap-kedip merah dan bertuliskan loss. Langsung saja gue telepon CS-nya. Pasti kalian bisa sudah nebak pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh CS-nya. Benar. Sudah coba restart modemnya kakak? Jelas dong, gue jawab sudah. Terus gue disuruh coba cabut kabel fiber dan pasang lagi, dan hasilnya pun tetap sama. Akhirnya CS membuatkan tiket agar teknisinya datang ke rumah gue. Dan untuk mengatasi masalah ini, gue bilang cukup cepat juga karena butuh sekitar 1 hari saja ketika teknisinya datang. Ini gue bersyukur loh, karena ada yang udah ngajuin yang katanya lama banget teknisinya datang. Dan masalahnya ini bukan dari modem gue ternyata, tapi dari tiang IndiHome-nya. Katanya baru gue yang melapor masalah ini, dan tiangnya juga udah lama banget. Padahal gue termasuk pelanggan keempat dari satu tiang tersebut. Dan masalah terakhir untuk sampai saat ini yaitu pas bulan Januari 2020 awal pernah ada kasus server Dota atau game Steam lainnya. Pingnya itu gede, otomatis respon ke game online tersebut patah-patah dong. Ya jelas banget. Alhamdulillah sekarang udah nggak kejadian lagi. Tapi untuk sekarang masalahnya ke server Discord. Ini yang gue bingung. Sekitar jam 9 malam sampai seterusnya, voice di Discord itu bisa gue bilang kayak robot, patah-patah gitu. Gak enak banget lah kalau didengerin atau ngebuat ngobrol, apalagi dengerin musik. Moga aja ini segera diatasi sih oleh pihak IndiHome sendiri. Tapi perlu digarisbawahi masalah ini. Ini cuma masalah di Discord aja kok. Untuk yang lain lancar banget kayak video call di Google Meet, main game, streaming, mabar, dan segala macam udah oke lah.
Nah, untuk kesimpulannya sih, IndiHome tuh bagus untuk baru pertama kali nyobain internet kabel. Jangkauannya juga gue bilang udah paling luas, dan di daerah Bogor aman lah buat gua internetnya. Kemudian di sini IndiHome masih menggunakan FUP ya. FUP yang gue dapet sekitar 300 GB, dan itu gue belum pernah nyampe batas FUP tersebut yang katanya speed internet bakalan turun kalau mencapai batasnya. Terus untuk pemakaian yang nggak berat-berat amat, menurut gua sih worth it aja, kayak streaming, mabar, upload story, dan untuk pengguna live streaming atau sering bikin konten terus diupload, gue nggak bisa nyaranin ambil IndiHome karena keterbatasan speed upload yang gue bilang kecil. Kasian cuy koneksinya. Kalau bisa sih lirik provider lain, moga aja dari lu bisa tercover atau terjangkau. Itu doang sih pengalaman gue selama 1 tahun pakai IndiHome internet aja. Gue nggak bisa nge-review paket yang lain karena masih banyak juga provider lain yang nawarin lebih bagus. Bukan berarti ini nggak bagus ya. Tadi kan gue udah bilang sebelumnya. Oke, segitu dulu video gue untuk kali ini. Ini cerita tentang IndiHome di daerah Bogor kesayangan gue. Bagaimana ngecerita lu? Coba komen di bawah. Tapi yang sopan ya. Dan satu lagi, untuk yang masih iseng dengan nelpon-nelponin Mas Pras dan Mas Agus, mendingan lu berhenti aja lah, kasihan bro. Dia tuh lagi kerja. Bayangin lu telepon. Ini lagi kerja. Gangguin dong pasti. Coba kita ambil contoh, misalkan lu lagi main game apa, kayak main di HP, terus ada temen lu nelpon kayak gitu contohnya, gak enak kan pasti. Gue memang bukan siapa-siapa, tapi gue bisa ngerasain rasanya digangguin kayak gitu. Gitu aja sih udah. Oke, like kalau suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe agar channelnya makin rame. Thank you and see you on next video, bye.